ahli hadis ngene-ngene. Misale Rugen kok ning perapatan merokok andang-andangan. Mustafa men ning masjid itikaf. Iku nak bodoni, iku dosa Mustafa. Perkarane nak bodoni wong ngandel mergo pegane ning masjid. Nak Rugen kan wis ra ngandel mergo ning perapatan. Iku dosane gede. Mustafa. Dadi cara ahli hadis wong uteke rawi hadis saleh ambek ra saleh. Iku sing dibenci sing saleh. Mergo jare ahli hadis cobane agama mulai dhisik wong berpenampilan saleh. Mergo nek wis ra saleh kan ora wong ngandel kok ning perapatan. Lho Dimas Kanjeng cara ora tau istighosah iso bodoni wong. Nganti iso bodoni wong mergo serbanan, jubah pegaweane. Istighosah terus ana acara ritual yatim. Iya. Cara awale ning perapatan rokokan ngalor ngidul terus ngeflag. Ayo nanam duit ning nggonku, ngandel tegak kira-kira. Ndak jawab. Beneran yang hadis mulai dhisik agama iku kurbane wong sing berpenampilan. Soalnya dia tinggal pola agama. Ahli hadis ora aku kok napa elek ana. Ahli hadis paling diedeng nek ana wong kusuk jebule bodho. Pol gedine. Wis tak bedheki ya Dimas Kanjeng katokan cekak terus ning perapatan. Paham ya? Terus bunga-bunga investasi ning nggonku. Engko tak gandakno. Kira-kira payu to. Tapi nek ibu-ibu wiridan istighosah atau sakit Jumat ritual penyantunan yatim yaitu serbanan omongan hati-hati terus juga. Dia tindel gara-gara kedok soleh tak kedok preman. Kedok soleh. Mulai hadis muang kelepol nabe soleh. Jebule ra bener muang ahli hadis ora aku. Masalah cara ahli hadis nopo. Jadi cara hadis itu uang nak rapati alim, kudu kon ketok biasa. Bahaya nak ngomong bibel jebule melingkar. Ora sesuai. Ya ngapal Quran radane anut sunah Rasul. Terima cingkrang garane sunah Rasul. Saya kira Nabi ku hafal Quran. Dene milih sunah sing ora pati abot. Oke, kita ngakoni dekne cingkrang sunah Rasul, tapi sing hafal Quran yo luwe. Mosok ngapal Quran, angel lho ngapal Quran. Mustafa lho Gusti Allah kon setor ning nggonku nak ra 18 tahun. Mbok khatam ora maksud. Maksudnya ora perkara goblok, kang saya khusyuke maca nangis. Seneng kok suudon. Seneng kok apa? Suudon. Terus mandi fattaqunna terus nangis. Ono apa mesti nangis? Ketoke kula ten neraka. Iku apa jenenge masal lho jenenge. Amolane wong ora usah khusuk nemen-nemen. Dhisik Quran wae gelem ngandani wong kafir. Lakum ni tengene tafsir Jalalan ai ayyuhal musyrikun iki ora kula ora bahan iki dawuh tafsir Jalalan ai ayyuhal musyrikun. Dadi Nabi bisa sabar tenan. Wong kafir ning komunitas jadi jenenge Darunat Doa iku ning komunitas kafir. Mbek Nabi diparani. Mereka kan pertama wantola qalmala minhum anim suwasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Jadi ketika Nabi menggulirkan satu faham, nah Tuhan itu satu. Mereka pun bergerak rapat. Iya Muhammad kok gerakan Tuhan satu. Repot kita. Tuhan kita kan biasa banyak. Wantola qalmala minhum ayo kita rapat anim suwasbiru ala alihatikum. Kita harus sabar, kita harus komitmen bahwa Tuhan kita ini harus tetap banyak. Loh di rapat itu Nabi gak diundang datang. Ayo adu argumentasi. Terus, Nabi diwari pangeran wa dorobalakum dorobawu matalar rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal dirujul. Ternyata orang kafir ya dites ngono tok. Kamu seneng enggak punya majikan banyak, perintahnya macam-macam, mereka memaksa nuruti semua. Sama satu majikan saja. Ya senang satu majikan. Terus Allah itu ketua kamu, Tuhan itu ketua kamu, pimpinan kamu. Kalau banyak terus piye? Nah, perintahnya gitu-gitu. Akhirnya mereka sadar, terus Quran menanya alhamdulillah. Jadi itu Nabi itu luar biasa sabarnya. Orang terus mutung. Ya saya ini mutung. Wandani ranurut, kandani ranurut. Dasar celek. Yo kiai ini sing elek. Wong sunah Rasul kon sabar. Lah kula nuruti mutung ngaji jenengan, ngaji ada-ada kok rembang dari Tegal turu Mustofa, mutung. Ning arep kowe iso turu cara go guri kaya apa. Ya tapi yo ana wong turunan hebat lah, Gus Dur turunan yo hebat. Lan apa nak koyo napa Gus Dur. Dadi turu tapi ana ngomong iku paham. Mesti paham ana ngomong ra paham isine. Pasti paham nak mau ngomong tapi ora paham apa isine. Ora putih ora keramat.
Lha iku jenenge masal. Apa? Mosok iso darani perumpamaan mboten. Orang itu akan sadar dengan masal tadi akan kados hikam lho. Mana aka antat da'ya mimma laisa laka mimma lil makhluqin. Apa yubihu laka antat da'ya wa huwa rabbul alamin. Allah melarang kamu ngaku barang yang milik orang. Misalnya HP wae rugen tak aku, kan enggak boleh. Wong ngaku wae barange wonge ra oleh bukan ngaku sing sifate Allah. Kayak Allah itu kan rububiyah, punya hak yaf'alu ma kowe ora oleh sebagai manusia terserah kowe. Ora oleh misalnya aku di santri kita dongakno manfaat iki ora oleh kok koyo pangerane nentok. Ya sempo terserah pangeran. Ora oleh kok koyo kiai-kiai sing terlalu fakih kok. Iki tak dongakno manfaat iki wani aku tak dongakno kuala. Lagi pangeran tapi nentokno manfaat. Amatir kang kiai ora usah nderang raman tibarno ora usah. Ora pangeran ra iso kan. Kadang santri misalnya Ruben tak senengi, Mustafa tak senengi dulu ngaji dulu. Misalnya tak gedingi turu, jebule pas turu ngipi ketemu Nabi sing ngrasa apa. Wong ngipi junub yo ora. Pokoke ora roh ngono ae, pokoke manusa ora roh ngono wae, sing roh mau pengen. Sifat serba tahu itu hanya milik Allah. Ya sudah kita tidak perlu merasa serba. Makanya afaibi hula ka antadaiya wa huwa rabbul alamin. Bagaimana mungkin kamu mengklaim sifatnya Allah ngaku barangnya wong ora oleh, apa meneh barangnya. Nah, pangeran nak nerangno ngoten pakai masal. Kamu ini pernah enggak punya barang kemudian orang lain setara dengan kamu dalam pengoperasian barang itu. Wong kafir ditanya gitu, ya ora oleh, mata waeku ya aku paling berhak. Lalu alam raya ini milik Allah, semua milik Allah. Masa Allah yang memiliki, kemudian ada zat lain atau benda lain yang setara dengan Allah. Akhirnya mereka sadar, oh nak ngono syirik itu logika yang salah. Terus mereka tobat. Itu termasuk sabari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Murano ning tareh Nabi kaum kafir terus wah tak dalail 1 tahun ra. Nah, ada wong alim ora pati seneng poso. Dasar ora kuat poso. Tapi memang secara tareh itu memang orang alim itu hujah. Tapi umpama ya hujah ya poso kuwi apik. Tapi kalau dikondok kalau nak poso terus iku Gus utek ler dulu ya. Jadi utek terus apa? Mulane dalail ibadah. Joko wis ra iso hujah ya ora dalail ya ora poso. Tambah elek meneh. Wis rontok-rontok ana wong. Apa masalah? Aku orang ketemu gambaran. Murah gambaran nyata, aku gambaran. Loh aku takut. Saya punya barang, itu orang lain tidak boleh sok menguasai barang ini itu gambaran apa nyata? Nyata kok. Malah aku mau darah di gambar. Nyata enggak? Iya, sore somana nih. Dia ini orang iso. Tapi lagi kuno mana nih umpomo. Tapi curu kulon cuma ngalim. Umpama piye nyata kok darane. Apa kan? Iya. Padha, pokoknya paham ya, pokoknya ngono iku. Ya seperti itu, pokoknya gak paham ya seperti itu. Kadali kaya mungkon-mungkon kabeh fasilun rang nang ingsun. Kadali kaya mungkon-mungkon kabeh fasilun rang nang ingsun ala ayat ing boro ayat. Nubayinu ha terus iki. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Mulane kula suwun nggih pokoke sing ngaji kula nu nak kepengin iman be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diyakini nabi ku bayina. Bayina ku banget jelasin. Pokoke nabi nak ngendikan itu logika hak, logika kebenaran itu jelas sekali. Sampai wong kafir wae gak berkutik. Mergo nak nggih logika itu masuk akal. Problem kita sekarang kalau soleh kok terus nane itikaf di masjid wiridan, tapi uteke ora mlaku. Itu ya harus kamu hormati kan, tapi dia tidak bisa makili warasatul anbiya dari segi hujjah. Mergo piye hujjah iku watil ka hujjatuna ataina Ibrahim ala kaumi. Hujjah itu harus diadu sama kaum, sama yang berbeda. Enggak bisa kamu menobatkan orang hanya dari masjid, dari kamar, mbok dungani, mbok wirid ora iso. Kudu pernah adu argumentasi. Lah sekarang kalau enggak debat terbuka, setidaknya sama-sama dilempar logika Tuhan satu dengan logika tiga kita lempar. Kita lempar di pasaran, lewat internet atau lewat ngaji, lewat terbuka. Nanti kan kelihatan mana yang lebih kuat, paham ya? Karena tadi logika Tuhan tiga, misalnya kalau Tuhan tiga lalu yang paling kuat siapa? Yang bapaknya. Ya berarti ketuanya bapaknya, berarti yang dua anak buah. Berarti nggak jadi Tuhan, pokoknya apapun itu. Nggak boleh kan. Kalau kamu
sendiri uzlah dhewean mergo ngrasa saleh itu menentang sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu memproklamirkan diri kalau dia Rasul dan dia membuka diri dan setiap ayat Allah disebut inna fi dzalika ayat. Ini ayat harus kamu ketahui. Makanya ulama itu anti uzlah. Sehingga mengatakan kitmanul ilmi itu dosa besar. Kalau uzlah itu hatinya saja. Saya secara hati uzlah. Meskipun saya kumpul jenengan hati kula mboten nate eling. Ya joge era aku tau eling kuwe mboten nate. Eling pangeran. Eling pangeran diutus eling Kanjeng Nabi. Ya Kanjeng Nabi dititipi kuwe lah bulet. Bulet yang dititipi. Repot. Sing ngendi kan Nabi. Titip hak BB umatku. Akhirnya samina. Jane kita oleh protes. Tapi piye sing ngendikan Kanjeng Nabi tope ngono badhe kapundhut ngendikan umati. Gus beresor do bulet tuh beresor. Terus karwan apik ora ngarah Nabi ngendikan apa? Gara-gara bulet. Mana ana kiai di umat bulet kok tersiksa Nabi beresor apik bulet kok tersiksa biasa wae. Ndak ngono iki. Contoh gampang itu begini misalnya. Nabi Musa itu pernah debat sama Firaun. Perdebatan satu begini di depan umum. Saya ulang lagi ini di depan umum. Musa, lalu Tuhan kamu itu siapa? Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Firaun cek ini. Oke, kalau Tuhan kamu itu Tuhannya bumi, saya berkali-kali jalan-jalan kemana-mana. Ma'alim tulakum min ilahin wa ini. Kamu tahu kan di sini yang dituhankan saya tok. Oke, ya. Terus Firaun masih membuka satu logika. Tuhan saya menuhani langit, kata Musa. Haman diceluk, Haman ibni li sorhal ali abluhul asbab masyhur ya Haman ibni li sorhal ali abluhul asbab samawati fa'atol ya ilahi Musa. Haman, saya bangunkan piramida yang tinggi, saya ingin melihat di langit, betulkah ada Tuhan Musa? Ini kan jelimet, karena nanti kalau piramida dibangun, Fir'aun naik pun kan nggak pernah melihat Tuhan, dia tetap akan GR, yang Tuhan saya, ternyata setelah saya bikin piramida, di atas juga nggak ada. Apa yang bisa mengalahkan Fir'aun? Adalah hujah. Akhirnya Nabi Musa merasa mensifati Tuhan, Tuhannya langit bumi itu gak efektif. Dalam konteks melawan siapa? Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ngetikan gini. Ya sudah gini aja. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Yang menuhani nenek moyang kamu. Itu langsung KO Fir'aun. Karena umatnya Fir'aun baru sadar kalau Fir'aun Tuhan, babanya tanpa Tuhan. Kan Tuhannya datang terlambat. Mereka tahu Fir'aun punya bapak, punya mbak. Kalau sekarang Fir'aun Tuhan berarti babanya tanpa Tuhan. Karena Tuhannya lahir kemudian. Kalau Yesus Tuhan jangan lahir di bumi dong. Gak melok gawe jadi pangeran. Sekarang Tuhan Yesus lahirnya di bumi. Lalu sebelum ada Yesus, bumi yang gak bikin siapa? Kan Tuhannya baru lahir. Nah itu terus banyak anggota kerajaan yang iman. Ini yang nantinya jadi cerita waqala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumun imanahu. Karena ketika debat itu kelihatan kualitasnya Musa jauh di atas kualitas siapa? Fir'aun. Makanya mereka diam-diam iman. Makanya hujah itu kuat sekali karena orang nggak bisa bantah. Badina wong soleh sing khusyuk. Iku akeh wong kafir astagfirullah ning atine ngono. Ceritane ana wong begane sini astagfirullah muga anak turun ke ora. Ora tahu kepikiran bikin perda apa sing iso menghalau wong zina, tak gerakan apa wong begini semua. Mulan bener ahli hadis, ahli hadis nek orang saleh fatwa pamut. Sing meneng ae tika virus kecangkeman wis mbah meneng. Ku penting pola ahli hadis. Tapi aja aku lho, ora aku lho, ahli hadis. Masyhur. Imam Malik itu selawase ning Masjid Madinah tukang itikaf, tukang mulang. Itu ada orang di komunitas Masjid Madinah. Wajadtu fil Madinati mi'ata faqih. Saya di Madinah menemukan mi'ata aminin. Saya di Masjid Madinah menemukan 100 orang bisa dipercaya. Lawi itu minu ala baitil mal la tamanu. Kalau saya jadi diberi kekuasaan mengelola baitul mal pasti bisa dipercaya. Ma akhadtu minhum al hadis, tapi saya tidak pernah mengambil hadis dari mereka. 5 ya Malik dari laisu min ahli karena mereka ada ahlinya. Nah, ahlinya kan takoki cara wong nate ditakoki wong ra alim takoki ora. Masyhur. Jadi orang cerita, perang Siffin ini Abdul bin Mas'ud itu bela Ali. Dari asing ahli hadis. Iya, mau gede urip pernah. Mergo guyonan-guyonan itu perang Siffin tahun sekian. Zaman itu Abdul bin Mas'ud itu kabundut. Lah nek melok perang Siffin berarti dene tani meneh. Orang ahli hadis kan ngerti tanggal-tanggal ini, napa? Ngerti napa? Tanggal-tanggal. Sehingga ahli hadis itu tahu betul kalau ada rawi kok kualik. Itu tahu betul.
Makanya ahli hadis itu nggak mungkin nyon saya. Misalnya orang Syiah bilang, kalau orang Syiah kalau provokasi kan gini, kok iso Abu Bakar jadi penggantinya Nabi? Nabi itu dia putu, kok iso keliyo. Wong ono putune kok keliyo misalnya. Wong ono putune kok, yaitu Sayyid Hasan Husain kan punya kanjeng Nabi. Wong ono putune kok keliyo. Nah ahli hadis cara berpikir sederhana. Sayyidah Fatimah itu nikah itu tahun ketiga Hijriah. Pas Nabi Sugeng itu Sayyid Hasan Husain itu umur 7 tahun, 6 tahun. Nabi sholatnya jadi ditumpahi be Sayyid Hasan Husain. Bahkan masih udah kena apa uyai bayi lanang mau disirati dong. Mereka wong roh kabeh pas Sayyid Hasan uyah ning pangkuane kanjeng Nabi. Ya corok-corok iku. Menjejak cilik. Nah saya umur segitu mungkin enggak jadi pengganti Rasulullah dalam hukum Islam. Ijek sobi. Paham ya? Nah tapi nak kowe wong khusyuk lunak-lunuk mesti kandhani. Sing bener ku sih ya, jajal mbah ono putu kok keliyo. Kowe ikhlas mbah nek ono putu kok wong keliyo. Ora ikhlas wong ono putune je keliyo. Kan gak mikir ngono Mas, paham? Terus berhubung dekne khusyuk, ngandani wong, ngandel meneh kan wong khusyuk. Ngono maksud. Paham? Tapi nek ora khusyuk kan ora wong ngandel. Mulane saranku kan ora pati ngalim cukup teman-teman. Kuwatirku nek omong kamu sing keliru ku tidak. Kok kasusnya Dimas Kanjeng iki. Umpama dekne preman gak iso gak ngumpul duit sebanyak itu. Jawab. Tidak bisa. Biar gara-gara berkedok. Khusyuk. Tapi ojo terus kowe ra khusyuk, ojo kan seneng kok nantang perkara. Mesti ojo fatwa, kalau ndak khusyuk jangan fatwa. Pokoke itu ahli sunnah dari Abu Bakar Umar. Toh ahli sunnah tetap menghormati ahlul bait. Enggak ada ceritanya ahli sunnah benci ahlul bait. Pasti menghormati ahlul bait. Kita pasti meyakini khamisul khulafa itu ya Sayyid Hasan. Kita sangat menghormati. Kumpulan juga ada tek-tek pidato di Sayyid Hasan Husain karena saya pengagum beliau. Cuma nak pas iku kok mengganti siapa? Rasulullah itu secara umur boten karena masih kecil sekali.